Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i ummatihi ajma'in. Wa qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayatun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina wa qala landaw ngomong ucap sapa allazina wong akeh la ya'lamuna kang ora pada ngerti sapa allazina ngomong dawuh li nabi marang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum utawi allazina la ya'lam wong sing ora ngerti iku al yahudu wong Yahudi minhum iku saking wong Yahudi Rafi' bin Harmalah utawi Rafi' bin Harmalah kama kaya keterangan akhraja kang wis ketoaken ima sapa Zurair an Ibnu Abbas saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu awi nasara utawa wong sing ora ngerti iku ya wong Nasrani kama kaya keterangan kala kang dawuh imas sapa Mujahid Imam Mujahid wa wasafa lan nipatihum ing alladzina la ya'lamun sapa Allah bi adamil ilmi kelawan ora anane ngerti li adami ilmihim karena ora ngertine karena ora anane ngertine wong Yahudi Nasrani bi tauhid kelawan tauhidaken Gusti Allah wa nubuwati lan kenabiane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama yang bagi kaya oleh sayabya apa mongkon ilmu awum utawi alladzina la ya'lamun iku kufarul arabi wong kafire Arab kama kaya keterangan akhraja kang wis ketoaken imam an Qatadah saking sahabat Qatadah laula yukallimu bagian dawuh ngomong na ing kita sapa Allah Gusti Allah ay hala yukallimu ba iya ngomong sapa Allah na ing kita sapa Allah Gusti Allah musyafahatan hale adab-adaban min ghairi wasitatin lawan tanpa perantaraan bil amri kelawan perintah winahyu lan nyegah kama yukallimu kaya oleh ngomong sapa Gusti Allah al malaikata ing malaikat au Musa utai Nabi Musa wa halaya musuba yata mupai nas sapa Gusti Allah mupai keterangan sapa Gusti Allah ala nubuwatika ing atase kenabiane surah Muhammad wa hadza utawi iki dawuh minhum saking Yahudi Nasrani iku istighbarun Jadi ayat ini diturunkan atau menjawab. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah, ning Madinah ku wis ana wong sing agamae melu kitab Taurat, yaitu umat Nabi Musa alaihi salam. Lan wis ana wong kang melu kitab Injil, yaitu umat Kanjeng Nabi Isa alaihi salam.
Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengaku bahwa saya ini Nabi, kita li utusannya Gusti Allah. Kita li utusannya Gusti Allah, ngajak sira kabeh yuk iman ning Gusti Allah. Yuk pada ibadah ning Gusti Allah. Pimpin jawabnya. Nah, maka ayat ini menerangkan wa qala alladziina la ya'lamuna, orang-orang yang tidak mengerti berkata kepada Nabi. Nah, orang yang tidak mengerti itu siapa? Ada yang mengatakan ulama itu orang yang tidak mengerti, yang dimaksud ayat itu adalah orang Yahudi. Nah, ada mana sih ngomong yang dimaksud oleh ayat itu orang-orang yang tidak mengetahui itu adalah orang Nasrani. Ada maning ulama sing ngomong yang dimaksud itu adalah kufarul Arab, orang-orang kafirnya bangsa Arab. Mereka yang tidak mengerti, yang tidak iman berkata kepada Nabi, Kanjeng Muhammad, mbok ya, seharusnya tuh Gusti Allah ngomong dewek ning kita. Gusti Allah lu ngomong ning kita. Oh, wong Arab, wong Yahudi, wong Nasrani, iku lu Muhammadku diangkat kan kita dari Nabi, dari Rasul. Oh no, tuh pengennya wong Yahudi, Nasrani, wong kafirnya Arab, kafir Mekah tuh pengennya konon. Ya, jadi pengennya Gusti Allah lu ngomong langsung nih wong Arab deh. Gusti Allah ngomong langsung nih wong Yahudi. Gusti Allah ngomong langsung nih wong Nasrani. Ngomong langsung. Kilo bahwa Muhammad ki utusannya kita jadi Gusti Allah. Maka kita harus percaya nih kira Muhammad. Kimsi sing aku lu ira. Sing aku lu ente dewek Muhammad. Kita nabi, kita rasul. Ya kita harus percaya lu pribe. Jare sama lu. Jare? Oyot. Oyot. Kan oyot diomongin misalnya nang Asep, Yon, ira beli Yon, apa sih Sep? Yon, ira sing mandel sing percaya Yon ning kita Yon. Iya apa sih Sep? Lisa lu demen sira Yon. Misalnya pindah ke Semburu pen. Senang Oyot demen Lisa ku. Aduh. Apa jadi Oyot teh? Lah bukan Sep. Lalu iya benar Lisa dan kita harusnya Lisa sendiri yang ngomong ke saya. Ya orang otak. Lisa kan Bang Wadon. Masa Bang Wadon apa harus ngomong ya? Ya balik dah. Balik harusnya. Oh iya yang ngomong. Ini ngomong ya. Wong Yahudi ngomong nih Kanjeng Nabi. Muhammad, sebenarnya lu aja ente sing ngaku ente jadi nabi, ente jadi rasul aja. Harusnya tuh Gusti Allah lu ngomong nih kita nih. Wong Arab, wong Yahudi, wong Nasrani. Aduh. Nah, Muhammadku nabi, Muhammadku rasul konon harusnya. Ada mana yang bilang kalau benar bahwa Gusti Allah itu ku Muhammad, apa ngutus sampean ngutus ente jadi nabi jadi rasul, kalau bertemukan dengan Allah, hebat loh, hebat orang Yahudi itu. Saya bisa bertemu berhadapan-hadapan dengan Gusti Allah sehingga saya bisa bertanya langsung kepada Gusti Allah, benar nih Gusti Allah bahwa Muhammad ini adalah utusanmu, Muhammad ini adalah nabi. Sing lebih parah mana? Tolonglah kalau betul bahwa Gusti Allah itu mengangkat engkau sebagai nabi, kamu buktikan seperti Nabi Isa membuktikan. Apa? Kamu datangkan Maidah minas sama. Maidah itu satu tempat. Nah ini anak bayi hati ini soting ini. Aduh. Selat. Pinam di ngomong sih. Ya. Jadi coba Nabi Muhammad sampai minta kepada Allah supaya Allah menurunkan Maidah minas sama. Jadi Maidah itu wadah yang penuh dengan makanan yang enak-enak, buah-buahan, anggur, sejawane dari langit datang geruduk buah-buah. Cobalah begitu. Bahkan dalam tafsir-tafsir yang lain itu orang kafir Mekah, orang Yahudi Nasrani jarumnya sing aneh-aneh. Cobalah
Gusti Allah bikin taman yang berisi buah-buahan, kan di Arab isinya pasir ya. Enggak ada kali lah banyu. Jadi pengennya orang kafir itu ya Nabi Muhammad minta kepada Allah supaya di situ ada perkebunan yang isinya buah-buahan, di sana ada sumber air yang bening yang mengalir sehingga orang Arab minum itu dari situ enak. Terus aneh-aneh, jalurnya lu aneh-aneh. Pokoknya susah itu kan Nabi waktu itu meyakinkan orang-orang kafir itu susah. Kan orang yang ngeyel kafir lah protes. Benar percaya di sini Gus. Yang Ustaz dengar Gus. Ya coba kamu Ustaz bakal sampean Ustaz tukang wirid, tukang dongal. Nah ngapa sawah sampean di desa? Ya apa urusannya karo sawah Gus? Kan gitu ya. Apa urusannya karo sawah? Ini urusannya agama kamu harus percaya kepada Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan jodoh, Allah yang memberikan panti. Ya misalkan Gus Allah Gus. Oh iyalah Gus. Wah, ngandel orang ngandel. Oh, siapa Gus oleh kok ngomong kayak kita? Wah, seribu. Bisa radaan mah Gus. Terus kalau kakuit rombongan. Untung loh. Rombongannya sira-siraan untung. Jadi bu yakinnya kepaksa, bu imannya kepaksa. Wis dilahirkan dalam posisi kudu percaya nih Kanjeng Nabi, kudu percaya nih Gusti Allah. Kalau orang waktu zaman semana, zaman Kanjeng Nabi untuk percaya kepada Nabi, percaya nih Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi, Nabi Muhammad adalah Rasul, omongannya adalah Al-Quran, ini susah. Ya pripen depan percaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi uripe orang suki. Ya. Cobalah kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu seperti Nabi Sulaiman, suki, ya kan? Harta bendanya nih, kunci gudangnya, gudang satu, kunci satu, gudang satu, kunci satu, isinya emas, intan, permata, berlian, langka duit recehan, kertas, langka, isi intan, emas, berlian, kan? Satu gudang kunci satu, satu gudang kunci satu. Kuncinya itu sampai di gawan yang otas sejiji ke gawa, bayangkan sepir. Nabi Sulaiman. Sampai Nabi Sulaiman itu saking katakanlah saking sombongnya ya, sampai beliau itu usul kepada Gusti Allah, Gusti, harta benda saya ini sangat banyak, tolonglah sehari saja makhlukmu yang ada di bumi dan di langit aja dipakai rezeki nang sampean, tak pakani nang kita kafe. Hebat beli Nabi Sulaiman, ya hebat beli, hebat. Saking hebatnya Nabi Sulaiman. Kayak mudik, 200.000. Woi, terhormatnya juara siji. Orang kaya mudik, 200.000. Kayaknya untuk masa depan, untuk kira-kira cukup dalam 1 tahun ini. Nah, saya berikan tekan 1 tahun. Gaya, 200.000 udah benar pengen tahu. Sirik. Ya, Nabi Sulaiman saking suci. Dari Gusti Allah Nabi Sulaiman aja sombong di sini aja sombong. Kira-kira harta benda. Terus pokoknya Gusti, sedina bade. Kira-kira makhluk yang ada di bumi manusia, hewan, cacing segala rupa nih. Aja dipakai rezeki dan sampai. Tepat kali nak kita kabur. Benar jalan Nabi Sulaiman. Ayo apa? Wis aja gene. Sila pengen makanin makhluk kita salam dunia aja. Pakanan nabe makhluk kita iwak siji be iwak paus sing aran ning laut, sing aran ning dasar laut. Siji be lamun kepakanan. Wah, siji main kecil Gusti. Coba. Akhirnya Nabi Sulaiman panganannya duler kabeh. Oh, sampai sadawane sampai sejauh mata memandang kok. Beli ke dalam saking numpuknya panganan. Siap Sulaiman, siap Gusti Allah. Akhirnya Gusti Allah belum iwak siji, iwak paus sing gede mere-mere, kongkon mangan panganane Nabi Sulaiman. Di panganan iwak siji untuk kabeh malah masih kurang. Hebat bener. Akhirnya Nabi Sulaiman nyerah. Ternyata yang lebih kaya, lebih
loman lebih pemurah adalah Gusti Allah maha mampu memberi makan makhluk ke kita dulu sepira kok. Lagi Nabi Muhammad sugi dulu sepira ngaku nabi ngaku rasul. Bahkan anak balik sebagian ulama yang mengatakan orang kafir itu bahkan meminta kalau kamu benar nabinya Gusti Allah Muhammad, tolonglah minta kepada Allah supaya gunung-gunung itu menjadi emas permata. Oh, kan bingung. Sira ngerti beko. Jambu. Asep ngajak ning bapak. Pak, jare Kang Ustaz ya Pak, wong Islam sembahyang maghrib Pak, bayang isya, zuhur, isya subuh Pak. Sira Asep durung duit masih jaluk ning wong tua. Kira-kira mon, bakal sira sembahyang, mari dapat duit kon akeh debit saya. Bawa duit tapi saken nembe sira. Lah ya urusannya apa dengan duit itu? Ya enggak ada urusan. Kita itu agama itu mengenalkan bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu ada. Bahwa Allah itu ana sing endi anae Gusti Allah, ya anae langit, anae bumi, anae laut, anae srengenge, anae bintang iku nuduhaken yang Gusti Allah iku ana. Coba bayangaken sira langit lamunan duduk oli gawe Gusti Allah, oli gawe sapa? Langit lah semana ambae. Terus gula tanah sakae iki. Ket gula tanah yot. Pernah dulu wilayah nemu sakae langit. Hah? Dulu. Kok orang kebruk ya? Ira gawe bubuk bayarnya sakae encrot siji kebruk li. Gebruk. Oh iya lu gawe bubuk. Aku langit semana ambae. Durung ngrungu be langit ambruk. Padahal di bulan sakae durung pernah ana sing nemu sakae langit. Gula ti mana yot? Segara lah, laut. Siapa sing pernah nang laut? Oh iya. Laut pernah nang laut. Akeh beli banyak ya, akeh beli. Akeh pisan beli. Dalam banyu laut mana lah, belintok-entok kan sejauh mata memandang. Bayangkan, lamun duduk Gusti Allah sing ngeseni sapa sing ngeseni? Oh iya teh. Oh iya, tarep ngeseni gawe laut. Nguyuh galina ya. Aduh. Laut. Durung isi laut. Iwak. Isi laut karo isi daratan ku akeh isi laut jan. Apa sing ana ning daratan ning laut luana ya. Tapi apa sing ana ning laut durung tentu ning darat ana. Kere ning darat ana beli. Nah. Ning laut ana. Belut ning darat ana beli. Ana. Ning laut Ana. Ular ning darat ana beli. Ana. Ning laut ana. Uwong putri duyung ya, uwong kan kudu kaya uwong. Ning laut ana. Jarang Ana. ning laut ana. Tapi sing ana ning laut durung tentu ana ning. Jadi akeh laut loh, satuannya loh. Penghuninya banyak laut. Ya, bahkan bibitnya jin yang dulu membuat sihir pada zaman Nabi Sulaiman itu dibuangnya di laut. Berarti jin-jin yang sakti itu adanya di laut. Masih kalah orang di darat sih. Hah? Masih kalah di Ya darat. kalau di darat itu yang belek-belek itu. Belek. Ya karena setan pocong, setan kayak gombel terus itu kalau bangsa jin yang kere-kere itu yang nggak punya rumah itu keluyuran. Tuyul, kan orang gitu. Nah itu. Nah terus justru adanya langit, adanya bulan, bintang, srengenge sejabane itu menunjukkan bahwa Gusti Allah itu ana. Dan dibeli kudu Kanjeng Nabi dedoma kira-kira gunung dari emas. Beli kudu sebab
Kalau kamu hanya ingin bukti bahwa Allah itu ada, ya cukup itu adanya langit. Kalau kamu yang diinginkan hanya bukti bahwa Allah itu anak, ya cukup itu adanya langit, adanya bumi, adanya gunung, adanya lautan. Itu sudah bukti bahwa Gusti Allah itu ada. Konon, jadi nggak perlu itu loh. Itu yang diterangkan bahwa orang yang meminta lebih dari kebutuhannya, maka mendatangkan kebutuhannya itu tidak mendatangkan kelebihannya itu tidak wajib. Misalnya Asep butuhnya sekolah itu sebulan ongkos mangan bayaran sendiri itu 1 juta. Nah, karena Asep SMA 1 bulan 1 juta. Itu kebutuhannya Asep. Akhirnya minta ke bapaknya, Pak, kalau bapak benar-benar sayang kepada saya minta itu 2 juta, Pak. Kira-kira nah bapak beli? Karena kebutuhannya Asep berapa? 1 juta. Bapak ini sayang ini kita lihat, Pak. Kita lu jalur duit 2 juta, Pak. Padahal kebutuhannya 1 juta. Nah, maka oleh bapaknya untuk membuktikan bahwa bapaknya sayang ke Asep, tidak harus diberi 2 juta, beri saja sesuai kebutuhannya. Ira 1 juta saya butuhnya, ya ini saya kasih 1 juta. Jadi orang yang meminta lebih dari kebutuhannya, maka memberi kelebihannya itu tidak wajib. Karena apa? Asep hanya butuh bukti kepada bapaknya bahwa bapaknya sayang kepada saya. Saya butuhnya 1 juta, maka cukup bapaknya lupai 1 juta, beriku 2 juta. Justru kalau diberi 2 juta, bisa jadi itu tidak sayang. Soalnya Pak Asep engkeknya beda. Lamun duitnya 1 juta, kalau mau sih nunggak ngepit 2 juta nyewa motor orang. Terus macam-macam kan. Biasa besokan kalau wong wadon Asep, nek bisa cuy. Beda berarti. Duit 2 juta sih. Rada-rada. Jadi bapaknya Asep ngasih duit 2 juta kepada Asep, itu tidak sayang namanya. Kenapa? Menjerumuskan Asep, memberi kesempatan kepada Asep untuk hidup berlebih-lebihan. Nah ini kalau orang kafir Quraisy, orang Yahudi Nasrani hanya butuh bukti bahwa Allah itu ada, cukup itu. Langit anak, cukup matahari anak, cukup bumi anak, lautan anak, cukup itu. Jadi lebihnya dia minta emas, minta maidah, minta ini itu, jangan, nggak penting itu. Kalaupun orang ini dikasih seperti itu, dia ingkar. Karena meminta lebih itu sejatinya mereka adalah ingkar kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti umatnya Nabi Musa alaihi salam. Ketika mereka diselamatkan dari kerja Raja Fir'aun, lalu mereka meminta Musa, tolonglah Musa untuk petunjuk hidup kami berikan kitab sebagai pedoman. Ya tunggu ya, dari Nabi Musa, saya akan puasa dulu, saya akan tirakat dulu 40 hari di Gunung Turisina. Nanti sepulang dari sana, saya akan bawakan kitab dari Allah. Oh ya, oh Nabi Musa yang lagi puasa tirakat wirid zikir, nyembah pedek kan? Begitu datang lagi nyembah pedek, Nabi Musa kan kita ngomong entenana, kita harus puasa 40 dina, harus wirid, harus zikir, harus cari kitab sesuai permintaanmu. Kian permintaan mesti cumponi, mesti dipai, ira malah nyembah pedek itu kan. Jaluk ngomong karo Gusti Allah, jaluk ketemu karo Gusti Allah, dituruti angger kafir, angger tidak mengakui. Nah ini orang kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun meminta seperti pendahulunya begitu. Kanjeng Nabi enggak usah Muhammad, cukup kalau mereka hanya ingin bukti kebenaran kamu sebagai Nabi dan Rasul, ingin bukti bahwa Allah itu ada, lihat saja tanda-tandanya.
gunung, lautan, bumi. Lihat itu. Kalau ingin bukti bahwa kamu itu adalah Nabi dan Rasul, itu kan ayat-ayat Al-Quran yang kamu bacakan, itu kan dari saya. Sebab apa? Kanjeng Nabi itu bukan orang berpendidikan. Dulu wong sekolahan Kanjeng Nabi itu. Bahkan ada cerita itu Kanjeng Nabi nggak bisa nulis. Tapi Kanjeng Nabi mampu bersair. Nah, syairnya itu mengalahkan syair-syair orang yang berpendidikan. Sebab yang dibacakan Nabi bukan syair, tapi Al-Quran, wahyu dari Gusti Allah. Itu cukup sudah bukti bahwa kamu sebagai Nabi dan Rasul. Kalau memang mereka yakin. Kalau memang mereka yakin. Dene orang, oh senajan sirah Muhammad tak ijabah doa jaluk gunung dan emas, jaluk apa manin gunung kandari mas, jaluk panganan, tetap saja mereka akan ingkar. Karena mereka sejatinya tidak mencari kebenaran, sejatinya mereka tidak terima sing dari Nabi Yesus entel Muhammad beli terima. Kau sing dari kiai beli rombongan sirah, sing dari ustaz beli rombongan sirah diterima akhirnya ya metakil wae. Dipai kene dalil metakil, dipai dalil metakil. Sekarang dewek, wah Islam karwek, ada perkara loh ya. Maka sudahlah, yang penting kita alhamdulillah walaupun tidak ketemu dengan Kanjeng Nabi, tidak hidup di masa Kanjeng Nabi, hidup di masa sekarang, tapi kita beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu syukuran, mulane tetap sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat sampai mati ya. Onon